Segala puji kepunyaan Allah semua kembali kepada Allah. Kita semuanya hanya dititipkan oleh Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah karuniai kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang salih salihah, hidup kita hidup yang istiqamah, wafatnya kita di tanah suci Mekah Madinah, wafat kita husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam untuk manusia yang paling kita cinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaih. Selamat datang hadirin semuanya, dan selamat datang juga tamu-tamu mulianya Masjid Muhammad Al-Fatih, duyufullah, tamu-tamu Allah, yaitu dari Yogyakarta dan dari Surakarta, Solo, Masjid Nur Mirah. Nur Mirah atau Numira? Nur Mirah, Masjid Nur Mirah. Ayahanda yang kami ta'zimi, hadirin semuanya yang kami hormati, mudah-mudahan kami juga turut mendapat barokahnya pertemuan kita di pagi ini. Karena Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, kata Rasulullah, kalau ada seseorang mengadakan perjalanan jauh dari kotanya, dia menuju satu kota yang lain, dia sambangi saudaranya sesama muslim. Dalam pertemuan yang mereka saling bertemu, perjumpaan itu adalah perjumpaan yang karena Allah, bukan karena yang lain. Lalu mereka saling bertemu dan saling mencintai karena Allah, maka Allah berfirman, Aku pun mencintai mereka karena mereka saling mencintai karena aku. Jadi pertemuan ini itu pertemuan yang mengundang cintanya Allah. InsyaAllah sebagaimana hadirin sudah berjuang jauh dari Solo, dari Jogja, ada yang mungkin sebagian dari Jawa Timur. Karena perjalanan yang jauh itu Allah gugurkan dosa-dosa kita, dan karena perjalanan yang jauh itu Allah tinggikan derajat kita. Dan tiap-tiap roda berputar, semoga nanti Allah balas dengan syurga firdaus tanpa hisab. Jamaah yang dimuliakan Allah, seperti kajian subuh syuruk sebelum-sebelumnya, buat teman-teman yang juga baru bergabung di TikTok, di YouTube, ataupun Instagram, selamat bergabung, selamat datang. Mudah-mudahan kalau video live streaming ini dirasa manfaat, bisa kita share bareng-bareng supaya kita sama dapat pahala jariahnya. Karena kata Nabi, mandala alal khair kafa'ilih, siapa yang nunjukin orang lain pada kebaikan, dia sama dalam pahalanya. Nah, kita udah ngaji bersama-sama tadi. Sekarang giliran kita mau mentadaburinya, memahami makna ayatnya, mentadaburi tiap-tiap apa yang terkandung di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Tentu semua atas taufik dan izin Allah. Mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan, kita bahas ayatnya satu persatu. Diawali dari ayat 21, pelan-pelan dibaca, dicermati, dipahami baik-baik. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Digaris bawahi jamaah, liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami perlihatkan kepada manusia tentang keajaiban-keajaiban kami, tentang apapun yang kami tampakkan di hadapan mereka, entah itu bentuknya rahmat, karunia, sumber bahagia, atau yang sebaliknya. Tujuannya liya'lamu anna wa'dallahi haqq, agar mereka menjadi tahu bahwa janji Allah itu benar. Hadirin, ibu boleh maju lagi sebelah sini hadirin, biar yang di bawah-bawah tangga atau yang nyusul nanti bisa masuk. Sherman, boleh maju lagi jamaah, biar yang di bawah bisa masuk, yang di tangga-tangga nanti bisa masuk. Kita lanjut ayat 21, garis bawahi ayat yang bunyinya liya'lamu anna wa'dallahi haqq, supaya mereka tahu janji Allah itu pasti benar.
Siapa yang lebih benar janjinya kecuali Allah? Kalau manusia berjanji, kadang ditepati, tapi lebih seringnya diingkari, betul? Kalau manusia berjanji, bisa jadi dia tepati, diundur, atau bahkan akhirnya dia lupa sama janjinya. Tapi kalau Allah, liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Janjinya Allah itu pasti tepat dan pasti benar, nggak mungkin keliru. Janji Allah adalah satu-satunya janji yang pasti ditepati dan nggak akan pernah keliru dan nggak akan pernah salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kalau Allah berjanji akan sesuatu, itu pasti ditepati, itu pasti dipenuhi, dan nggak mungkin salah walau sebenang. Janji Allah untuk orang-orang yang bangun subuh, Allah rahmati hidupnya, Allah berkahi hidupnya, sebagaimana kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan umatku yang mereka mengawali amal solihnya sejak sepagi mungkin. Jadi orang-orang yang bangun di waktu subuh dapat rahmat, dapat berkah, dapat ridhonya Allah. Janji Allah untuk mereka yang bersedekah di waktu subuh, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap subuh ada dua malaikat turun ke kita. Malaikat pertama mendoakan, ya Allah lipat gandakan orang yang sedekah. Malaikat kedua mendoakan, ya Allah bangkrutkan, miskinkan orang yang menahan hartanya dari sedekah padahal diberi kemampuan. Maka janji Allah yang pasti benarnya, mereka-mereka yang memberikan harta terbaiknya Allah ganti dengan yang lebih baik, sedangkan mereka yang tidak, maka didoakan miskin oleh malaikat karena kikirnya mereka. Janji Allah untuk orang-orang yang menjaga kehormatannya, sesiapa yang dia menjaga kehormatannya, dia pantas ditemukan oleh mereka yang sama dalam menjaga kehormatannya. Janji Allah sama seorang yang menjaga dirinya dari yang haram. Apa janji Allah? Allah akan cukupkan mereka dengan yang Allah halalkan. Allahumma kfini. Ini ada doa bagus sekali jemaah. Ini ada doa bagus sekali jemaah. Terutama kalau kita bisa amalkan setiap hari, doa agar kita terhindar dari yang haram, dicukupkan dengan yang halal, dan termasuk doa ini adalah doa pelunas hutang. Doa yang Nabi ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, salah satu mantu kesayangannya Rasulullah SAW. Doanya diikuti boleh. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, hindari kami dari yang haram, kayakan kami agar kami tidak meminta selain kepadamu. Ini doa diajarkan langsung oleh baginda Nabi SAW kepada salah satu menantu kesayangan beliau, Ali bin Abi Thalib. Bukan amalan sembarangan, bukan amalan recehan, tapi amalan yang dahsyat lagi powerful, luar biasa. Amalan ini membuat kita nanti merasa cukup dengan yang halal dan nggak butuh lagi menyentuh kepada yang haram. Dan amalan ini berpotensi membuat kita jadi kaya. Arti kaya nanti itu banyak. Salah satunya adalah kekayaan selalu menancap di dalam jiwanya, membuat kita tidak lagi bergantung kecuali hanya kepada Allah. Amalkan, sebarluaskan, dawamkan, jadi jariah insyaallah buat kita bersama-sama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu anna wa'dallahi haqq. Kita harus tahu bahwa janjinya Allah itu benar. Kita harus tahu bahwa janji Allah nggak mungkin dipungkiri. Janji Allah untuk seorang laki-laki yang menjaga diri, seorang perempuan yang menjaga diri, lalu mereka menikah di usia mudanya karena agar terhindar dari zina. Apa janji Allah? Kata Nabi SAW, ini janji Allah kepada para pemuda yang menikah usia muda dalam rangka menghindari zina,
sungguh Allah berjanji akan menolong 3 pihak. 1, orang yang berhutang lalu berniat melunasi hutangnya. Yang kedua, Allah berjanji anak muda yang menikah agar terjaga kehormatan dirinya dan terhindar dari zinanya. Dan yang ketiga, Allah berjanji untuk menolong orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi kalau ada anak-anak muda menikah usia mudanya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, dalam rangka juga dia terhindar dari zinanya, Allah janji Allah pasti tolong mereka. Allah bantu, Allah akan lindungi rumah tangganya. Dan gak ada alasan bagi Allah untuk gak memuliakan mereka, karena mereka mengawali rumah tangganya dengan sama-sama memuliakan hukum Allah, memuliakan perintah Allah, yaitu pernikahan. Sebagaimana mereka memuliakan hukum-hukum Allah, Allah pun memuliakan mereka. Sebagaimana juga para ahli hikmah sering bilang, kama tadinu tudan, sebagaimana kita memperlakukan pihak lain, pihak itu akan memperlakukan hal yang sama dengan kita, memperlakukan mereka. Jadi kalau kita mentaati Allah, Allah pun juga makin sayang sama kita. Pantas kalau rumah tangganya makin ditolong Allah, karena mereka memang mengawali rumah tangganya dengan penuh keberkahan, yaitu pernikahan. Apalagi mengingat hadis Rasulullah SAW, aku belum pernah melihat ada obat yang paling mujarab untuk mereka yang lagi jatuh cinta, kecuali obat itu adalah menikah. Janji Allah untuk mereka yang menjaga tauhid. Kemarin dibahas nggak? Anak muda, sekelompok anak muda ini bertauhid. Di Al-Kahfi ada cerita sekelompok anak muda yang mereka beriman, mereka bertakwa, mereka menjaga tauhidnya, dan mereka nggak berbuat syirik. Bertemu dengan sosok pemerintah di wilayah tersebut, pemerintah yang zalim. Lalu mereka masuk ke dalam gua. Lalu Allah tolong mereka dengan ditidurkan berapa tahun? 309 tahun. Dan Allah selamatkan mereka. Apakah Allah tolong mereka itu sebab karena datang secara tiba-tiba pertolongannya? Ada alasan. Syarat ketentuan pertolongan Allah itu berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Beriman, bertakwa, menjaga tauhid, terhindar dari perbuatan syirik. Lalu Allah tolong pemuda-pemuda itu. Hidup kita yang sekarang lagi ada dalam kemelutnya masing-masing, hidup kita yang sekarang lagi punya masalahnya masing-masing, kan kita nunggu-nunggu, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Tapi kan kita selalu dengar ayatnya, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Sedekat yakinnya kita sama Allah, sedekat baik sangkanya kita sama Allah. Bahkan sedekat saat kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Waktu itu ada seseorang, stafnya Umar bin Khattab, waktu Umar jadi pemimpin, bertemu sama salah satu tamu dari luar. Beliau bilang, mana pemimpin kalian? Umar bin Khattab. Kamu mau ketemu? Silakan. Mari, saya ajak kamu. Umar waktu itu lagi tidur di atas pelepah kurma yang dirajut. Lalu utusan dari sebuah negeri itu kaget ngelihat pemimpin Islam Sayyidina Umar bin Khattab tidurnya di atas pelepah kurma. Apakah ini raja-raja kalian? Dan apakah seperti ini semua raja-raja kalian? Jawabannya dengan tegas, ya seperti ini raja-raja kami. Jauh dari raja-raja yang lain. Lalu terus beliau bilang, cukup bagi kami negeri akhirat, dan kami tidak begitu terlalu menggenggam dan menggilai dunia. Cukup bagi kami akhirat, dan kami tidak terlalu menggenggam dan menggilai dunia.
Malik bin Dinar juga pernah bilang, kata Malik bin Dinar rahimahullah, Malik bin Dinar bilang, kalau dunia itu seperti emas yang sementara dan akhirat itu seperti tanah yang abadi selamanya, harusnya kita lebih memilih tanah yang abadi selamanya daripada emas tapi sementara. Namun sayangnya dunia itu adalah tanah yang sementara dan akhirat itu adalah emas permata yang selamanya. Maka bagi mereka yang berakal, harusnya mereka lebih mengejar untuk meraih emas yang selamanya daripada tanah yang sementara. Sama kayak anak kecil disuguhkan 2 mobil. Nah, ini mobil mainan. Anak kecil umur 4 tahun disuguhkan 2 mobil. Nah, ini mobil mainan harga 50.000. Nah, ini mobil beneran yang harga 500 juta. Anak kecil akan memilih yang mainan atau yang mobil beneran? Mobil mainan, karena mereka belum tahu yang hakikatnya. Pikiran mereka baru sebatas apa yang ada di benak mereka, bermain lagi bermain. Sedangkan yang hakiki, mobil yang sesungguhnya, mobil yang 500 juta yang ada di sebelahnya, yang besar, bukan yang kecil yang mereka pilih. Orang beriman selalu diajak visioner. Orang beriman selalu diajak melihat jauh ke depan, bukan cuma setahun 2 tahun, bukan cuma 10-20 tahun, bukan cuma 50 sampai 100 tahun. Tapi orang beriman diajak melihat kehidupan sesudah kehidupan yang pertama, yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang ada di negeri akhirat setelah kehidupan ula yang pertama, yaitu kehidupan dunia yang sekarang kita ada di dalamnya. Jadi visionernya bukan setahun 2 tahun, jangka 10-20 tahun, jangka seabad 2 abad. Visionernya orang beriman bahkan melampaui itu semua, yaitu mereka memikirkan hidup mereka nanti di akhirat. Inna wa'dallahi haqq. Makanya kita dihibur, tenang, janji Allah itu benar, janji Allah itu pasti, janji Allah itu tak mungkin dipungkiri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin ingkar janji. Allah nggak mungkin ingkar janji. Yang ingkar janji itu keseringan manusia. Yang banyak lip service-nya itu manusia. Yang banyak manis-manis ucapannya di depan, tapi di belakang seringkali menusuk lagi melukai kita, itu manusia. Tapi kalau Allah enggak. Inna wa'dallahi haqq. Al-Kahfi ayat 21. Janji Allah itu pasti benarnya, pasti ditepatinya, dan gak mungkin pernah Allah ingkari. Lalu kita lebih memilih janjinya manusia, kita terbuai dengan janji mereka, dan kita mulai mengabaikan dan lalai sama janjinya Allah. Jangan jamaah, nanti kitanya rugi. Janji Allah pasti benarnya, maka kita cari janjinya Allah. Dan cara paling mudah membuat kita semangat istiqomah, coba gali apa yang Allah janjikan pada satu amalan. Kami ulang, cara paling mudah supaya kita tetap istiqomah dan semangat beramal salih, atau lebih tepatnya bukan cara mudah, tapi cara supaya kita tetap istiqomah dan terus bersemangat dalam beramal salih, caranya adalah cari tahu apa keutamaan janji-janjinya Allah yang ada pada amal yang kita lakukan itu, atau amal salih yang kita lakukan. Cari janji-janjinya Allah pada satu amal yang mau kita lakukan. Contoh misalkan, kenapa sih kita harus ngaji?
Emangnya apa sih keutamaan mengaji? Dan apakah ada anjurannya untuk mengaji? Ternyata ada. Keutamaan majelis ilmu dirunut, ditenangkan hatinya, ditenangkan jiwanya, ditenangkan fikirannya, diluaskan rahmat Allah untuknya, dinaungi para malaikat, diliputi dengan rahmat-rahmatnya Allah. Malaikat pun menaunginya pertanda ridho sama para penuntut ilmu. Belum lagi nanti Allah dengan bangga menyebut-nyebut kita di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Belum lagi menuntut ilmu satu ayat lebih baik daripada satu unta merah yang sedang hamil bunting yang ada di garasi rumah kita. 2 ayat lebih baik dari 2 unta terbaik. 3 ayat lebih baik daripada itu. Kata ulama ada yang mengatakan lebih baik dari harta yang paling banyak. Itu keutamaan-keutamaan yang dicari. Itu cara kita supaya tetap bersemangat. Apa keutamaan tahajud? Apa istimewanya? Digali, dicari supaya kita bersemangat dan istiqomah. Kenapa kita harus bersedekah di waktu subuh? Kenapa kok di waktu subuh punya tempat yang paling spesial dibanding dengan waktu-waktu yang lain, misalkan seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya? Oh, ternyata memang ada dalilnya. Sedekah di waktu subuh memang punya tempat yang spesial di hadis Nabi SAW. Dapat doa dari malaikat supaya dilipat gandakan. Yang gak bersedekah dan kikir maka didoakan malaikat agar dibangkrutkan. Oh, makanya dari situlah dia beramal. Tahu janji Allah dari satu amal salih memudahkan kita untuk semangat beramal salih. Apa keutamaan memfasilitasi? Saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa ngomong dalam jangka waktu yang sekian menit atau bahkan 1 jam lebih. Saya nggak bisa menyusun materi. Mungkin kadang-kadang saya juga kurang pandai menjelaskan. Tapi saya tahu ada keutamaan di balik menyebarluaskan. Yang saya bisa cuma share. Dan saya tahu bahwa nge-share bukan cuma sekedar nge-share, tapi nge-share sama dengan pahala jariah. Kenapa? Karena dia tahu keutamaannya. Sebagaimana sabda baginda SAW, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, siapa yang men-share satu kebaikan, mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan memanen pahala orang yang ditunjuki kebaikan tersebut. Kalau dia nunjukkan kepada satu orang, maka pahala satu orang itu buat dia, tanpa dikurangi pahalanya. Kalau dia tunjukkan 10 orang, maka pahala 10 orang itu tertransfer ke dia tanpa mengurangi pahala 10-10-nya. Kalau yang dia tunjukkan lebih daripada itu, semua pahalanya juga tertransfer ke dia tanpa mengurangi pahala mereka. Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu benar. Maka kita harus terus menggali apa janji Allah yang ada pada satu amal soleh yang kita mau lakukan. Ayat berikutnya atau di kalimat berikutnya, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwa hari kiamat itu pasti datangnya, tidak ada keraguan. Nggak ada keraguan. Jamaah kalau anaknya belum menikah atau hadirin ada yang belum menikah, kira-kira jodoh itu pasti datangnya kepada kita atau belum pasti? Jodoh bentuknya manusia itu pasti datangnya atau belum pasti? Jodoh pasti datang atau belum pasti datang? Kalau dibanding sama kematian, lebih pasti yang mana? Ya kan? Jodoh boleh jadi datang, tapi belum tentu. Tapi kalau kematian, belum pasti datang atau sudah pasti datang? Pasti datang. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Kematian itu la raiba fiha, nggak ada keraguan. Gimana kita mau meragukan kematian sedangkan kita pasti semuanya mati? Tanggalnya itu dirahasiakan Allah. Makanya Allah lebih tahu tentang kita dibanding diri kita sendiri. Buktinya kita nggak tahu tanggal kita mati kapan, betul? Buktinya kita nggak bisa menentukan kita sakitnya kapan, betul? Bisa nggak jamaah setting diri jamaah, saya mau sakit nanti tanggal 27 sampai 29. Klik, dipencet apanya gitu, mungkin pundaknya atau keningnya. Nggak bisa. Bahkan kita aja
nggak lebih tahu tentang diri kita kecuali yang mengetahui tentang diri kita itu Allah. Allah yang tahu kapan kita sakit, Allah yang tahu kapan nanti kita diberi nikmat, Allah juga yang tahu kapan rezeki itu nanti semakin dilimpahkan, kapan rezekinya dicukupkan, dan Allah juga yang tahu kapan nanti kita diwafatkan. Makanya hadirin, kalau kita saja tidak lebih tahu daripada diri kita sendiri, kenapa kita kadang-kadang ngotot sama Allah bahwa menurut kita rencana kita yang terbaik, padahal rencana terbaik miliknya Allah. Kita kan yang kadang paling sebel kalau kenapa kok nggak terjadi ya Allah, ini kan rencana baik. Kenapa rencana baiknya engkau gagalkan ya Allah, ini kan seperti ini. Kenapa hamba ketemu sama orang yang begitu ya Allah. Padahal engkau tahu hamba sedang berjuang di atas kebaikan. Kenapa ya Allah? Hadirin, kadang Allah mematahkan rencanamu agar rencana-rencanamu tidak menghancurkanmu. Allah sengaja membuat jalan kita sedikit tertunda karena ada satu pohon yang jatuh dan tumbang, atau Allah membuat perjalanan mobil kita itu, atau Allah membuat kendaraan kita itu berhenti sebab karena ada pohon yang tumbang, karena Allah mau menjaga dari bahaya kalau kita tetap memaksakan jalan. Boleh jadi di depan itu tiba-tiba longsor, boleh jadi di depan itu tiba-tiba ada hal yang jauh lebih membahayakan buat kita. Makanya Allah stop kendaraan kita. Itu Allah cara melindungi seorang hamba. Beragam macam caranya Allah menjaga kita. Yakini semua dari Allah itu pasti yang terbaik. Idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana. Ketika mereka berselisih di antara mereka tentang urusan-urusan mereka, dirikanlah di atas gua sebuah bangunan. Rabbuhum a'lamu bihim, Allah lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, kami pasti akan mendirikan di atasnya sebuah masjid. Penduduk kota yang menemukan mereka mendirikan bangunan di atas gua. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung jamaah ke guanya Ashabul Kahfi. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan mereka itu bertiga. Pemuda yang masuk ke dalam gua itu ada yang mengatakan bertiga. Wa kalbuhum rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun. Dan yang lain mengatakan 5. Sadisuhum kalbuhum, yang keenam adalah anjingnya. Rajmam bil ghaib, sebagai terkaan terhadap hal-hal yang gaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, dan ada juga yang mengatakan mereka bertujuh, yang kedelapan adalah anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang lebih mengetahui bilangan mereka yang tepat kecuali sedikit di antara mereka. Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak fokus kepada bilangannya atau kepada siapa orangnya semata, karena bahkan pun nggak disebutin kan pemuda-pemudanya, siapa namanya, kelahiran tahun berapa, asal kota mana, itu nggak disebut. Supaya fokus kita tuh kepada fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fokusnya pada kalimat itu, yaitu sekelompok anak-anak muda amanu bi rabbihim, yang mereka penuh dengan keimanan, wa zidnahum huda, mendapat petunjuk dari Allah karena Allah yang menguatkan mereka karena imannya mereka. Ditambah lagi mereka ini ahli amal salih, ahli tauhid, dan tidak berbuat syirik. Fokus pada pelajarannya. Tokoh, kesamaan nama tokoh, kesamaan lokasi, kejadian, itu selalu bisa berulang dengan penokohan dan lokasi yang berbeda. Tapi kalau kita mengambil fokus pada pelajarannya, pelajaran itu akan selalu bisa dipakai sepanjang masa. Jadi Al-Quran mau ngasih tahu, fokusnya mereka tuh kepada
fokusnya kita kepada mereka tuh adalah taatnya, takwanya. Gimana cara pertolongan Allah datang pada mereka? Karena ada syaratnya. Berarti syaratnya adalah amanu, beriman, bertakwa, bertauhid, dan menjauh dari syirik. Pertolongan Allah datang. Makanya Allah berfirman, yang lebih tahu tentang mereka Allah. Kita fokus sama pelajarannya. Mereka adalah pemuda yang beriman, bertakwa, mereka pemuda yang bertauhid dan menjauh dari syirik. Allah tolong mereka. Ini kalau kita fokus sama pelajarannya itu bisa ditemplate di mana aja hadirin. Kayak jamaah mau template kemana? Jamaah mau template ke permasalahan hidup hadirin. Saya ada permasalahan dengan rumah tangga. Template. Jawaban dari persoalan rumah tangga kita, tentunya setelah atas pertolongan Allah, Allah menolong persoalan rumah tangga. Nanti ada keimanan satu sama lain antar pasangan, ketakwaan antara satu sama lain pasangan itu sendiri, amal soleh mereka ikut berperan, tauhidnya mereka terjaga atau tidaknya ikut berperan, mereka berbuat syirik atau tidaknya itu pun juga ikut berperan. Baru nanti Allah akan berikan jawaban. Kadang-kadang tuh kita lupa. Kadang-kadang tuh kita lupa sama ayat yang sebenarnya kita udah banyak hafal dari dulu. Ayatnya berbunyi, Ista'inu bis sabri wassalah. Kadang jawaban dari permasalahan kita itu nggak dulu langsung nanya ke ustadz, nggak dulu langsung nanya ke ustazah. Walaupun bertanya kepada ahli ilmu pun itu juga benar, dibolehkan, dibenarkan dalam Al-Quran. Tapi kan bukan itu yang paling pertama. Yang paling pertama saat kita dihadapkan masalah itu kan, pertama sabar, kedua sholat. Tapi kan kadang ini yang sering kita lupa. Pas kita lagi dapat masalah langsung, orang kaya mana yang bisa bantu saya? Ustazah siapa yang bisa saya tanyai? Padahal kan konsepnya bertanya nanti sesudah urusan kita sama Allah, karena Allah first, manusia berikut-berikutnya. Pertama kita kepentok masalah itu Allah dulu, manusia baru berikut-berikutnya. Bukan dibalik. Bukan cari manusia dulu baru nyari Allah, bukan. Tapi nyari Allah dulu, wasilah menjemput jawaban bisa datang ke manusia. Bukan dibalik, bukan datang ke manusia dulu, manusia mentok, orang kaya mentok, berilmu mentok, orang bijak mentok, udah ikut seminar ini mentok, seminar itu mentok, baru datang ke Allah. Bukan begitu. Rumusnya Allah dulu, wasilahnya manusia baru. Gitu. Ke Allah dulu. Kalau nanti bagaimana Allah akan beri, manusia tiba-tiba datang sendiri. Kadang kita bahkan diam aja, jawaban itu tuh tiba-tiba terjawab sendiri kok. Coba jemaah, apakah setiap permasalahan dalam hidup kita kadang kita harus cari solusinya? Enggak. Kadang yang kita perlukan cuma sabar, sholat. Kadang didiemin gitu. Tahu dia menemui jawabannya sendiri. Oh ternyata oh dan oh. Tiba-tiba ketemu aja gitu jawabannya. Hadirin yang mungkin lagi nggak baik-baik saja permasalahan hidupnya sama anaknya, entah anaknya durhaka atau entah anaknya gak suka, seiring berjalannya waktu kita nggak apa-ngapain, yang penting kita sabar mendoakan, sholat, sabar sholat mendoakan, sabar sholat mendoakan. Selang beberapa waktu terus kemudian anak kita atau mantu kita tiba-tiba berubah sendiri kok. Ya ma, maafin aku ya. Hingga pada akhirnya dia minta maaf pada kita. Wah, hidup ini terlalu kompleks kalau kita harus pikirin satu-satu, tuh kompleks banget jemaah.
serahkan sama Allah biar hidup kita nggak terlalu berat bebannya. Kalau kita mikul sendiri berat bebannya nggak? Berat. Serahkan sama Allah. Nanti Allah yang menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Kemudian fala tumari fihim illa mira'an zahira. Janganlah engkau berbantah-bantahan tentang hal kepada mereka kecuali bantahan-bantahan yang lahir saja. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan janganlah engkau menanyakan tentang mereka kepada siapapun. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti akan melakukan ini besok. Illa ay yasha Allah. Ayat ini ayat yang mengingatkan kita untuk terus mengatakan insya Allah pada setiap hal yang mungkin mau dilakukan. Ayat ini adalah ayat yang mengajari kita untuk mengucapkan insya Allah pada setiap hal yang mau kita lakukan. Jangan mengatakan inni fa'ilun dzalika ghada. Aku pasti akan mengerjakan hal itu besok. Jangan bilang gitu. Illa kecuali ayyasha Allah, kecuali diimbangi, dibarengi dengan ucapan ucap insya Allah. Besok mau ke Wonosobo, pasti ke Wonosobo. Jangan. Insya Allah. Besok mau berbuat ini, pasti saya akan berbuat ini. Jangan. Bilang insya Allah. Nggak susah kok jamaah ngucap insya Allah. Tapi insya Allah juga jangan disalah maknakan. Kadang-kadang insya Allah itu disalah maknakan. Maksudnya salah makna, mohon maaf. Kadang-kadang insya Allah dijadikan excuse. Sama satu lagi qadarullah. Mbak besok datang ya. Insya Allah datang insya Allah. Ternyata pas lagi hari H acara tidak datang. Begitu ditanya, kenapa mbak kemarin nggak datang? Qadarullah. Jadi insya Allah itu jangan dirubah maknanya. Insya Allah itu adalah sesuatu yang kita hampir bisa pastikan 99% kita tuh mengikhtiarkan dengan yang terbaik. 1% kan tetap nanti finishing touch-nya adalah ketetapan Allah. Iya, saya tuh udah berusaha untuk datang ke acaranya jenengan mbak, tapi mobil kami tiba-tiba mogok di jalan, motor kami tiba-tiba bannya pecah di jalan, dan ternyata kami udah dorong sekian kilometer, kami nggak temui karena bengkel pada libur semuanya, tanggal merah. Mohon maaf, akhirnya kami belum bisa datang. Akhirnya kami putar balik pulang ke rumah. Bilang bisa datang, bilang insya Allah. Nggak bisa datang, bilang kami ada acara atau kami lagi ada hajat. Itu insya Allah. Jadi kita tuh dianjurkan untuk sering-sering mengucapkan insya Allah. Kalau nggak ada halangan, insya Allah kami datang. Qadarullah untuk sesuatu yang memang kita nggak bisa ubah. Udah terjadi, memang qadarullah. Tapi jangan dikit-dikit. Tapi jangan qadarullah itu ditempatkan pada bukan tempatnya. Kenapa mencuri? Qadarullah. Lagi Jumatan di masjid, berangkatnya nyeker, pulangnya bawa sendal. Kena daripada CCTV. Terpantau di depan, dihentikan dulu. Mas, sendal siapa yang dipakai? Oh iya, qadarullah. Nggak sengaja. Masa iya nggak sengaja bisa begitu milih sendal yang paling bagus? Jangan qadarullah juga dijadikan alasan ya jemaah untuk berbuat yang keliru. Jangan. Qadarullah itu adalah untuk sesuatu yang nggak pernah bisa kita ubah, yang dalam ikhtiarnya kita itu adalah ikhtiar kebaikan. Lalu kita bisa sebut qadarullah, qadarullah, qadarullah. Bukan untuk sesuatu yang buruk atau sesuatu yang bentuknya maksiat, lalu kita bilang dengan dalih
Kenapa berbuat maksiat? Kenapa mencuri? Kenapa kau nyolong? Kenapa kau korupsi? Qadarullah. Bukan. Bukan di situ tempatnya. Qadarullah tuh kayak hujan, qadarullah. Kesandung, qadarullah. Terbentur kepala kita, kejedut, qadarullah. Terjatuh, qadarullah. Kecelakaan, qadarullah. Nggak ada yang mau kecelakaan. Maunya semua selamat sampai tujuan, tapi qadarullah. Tiba-tiba kok sakit, qadarullah. Tiba-tiba kok badan demam. Kan badan kita tuh nggak tahu ya jemaah. Kayaknya makin senja ada namanya faktor U, betul? Metabolisme tubuh kita tuh udah gak kayak waktu kita muda dulu. Waktu kita muda tuh enak banget kan, makan duren 3 buah untuk 1 orang. 3 buah kita habisi sendirian duren itu. Sekarang makan 1 aja udah pusing. Dapat daging kambing langsung pusing, kepalanya oleng. Wah, oleng ini makan daging kambing. Langsung kacau jemaah. Mesen gula atau mesen gula. Mesen teh pun bilangnya teh tawar apa teh manis? Tawar. Duduk lama-lama gini kakinya udah ini jemaah. Kan metabolisme tubuh kita udah gak sama kayak waktu kita muda dulu. Untuk yang gini-gini, qadarullah. Emang kita bisa menahan jalan lajunya usia kita yang makin menua? Bisa ditahan? Mau semahal apapun skincare. Ini jemaah. Mau semahal apapun skincare yang kita beli, tidak akan pernah bisa menunda penuaan yang ada di diri kita, di wajah kita. Dan keriput itu pasti datang. Mau bedah operasi plastik 2 kali, 3 kali, tetap jemaah yang namanya tua pasti datang, pasti tua. Kita ini pasti tua. Tinggal kitanya mau menua dalam keadaan bersiap dalam amal salihnya atau menua tanpa amal salih. Menua beramal salih silahkan, atau menua kosong dari beramal salih. Itu pilihan. Maka pilihlah untuk kita menua dalam beramal salih. Karena nanti yang banyak bukan hanya umur, tapi yang banyak juga amal salihnya. Jadi yang banyak jangan cuma umur, tapi yang banyak juga pahala-pahalanya. Jangan bilang inni fa'ilun dzalika ghadan, aku pasti melakukannya besok, illa ayyasha Allah, kecuali ucapkan insya Allah. Wadhkur rabbak, banyak-banyak kalian berzikir kepada Allah. Idza nasit, terlebih kitanya sering lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi, mudah-mudahan dengan banyaknya zikir, dengan banyaknya ngucap insyaallah, Allah nanti kasih petunjuk kepada kita li aqraba, untuk lebih dekat min hadza rasyada, supaya kita lebih dekat sama Allah dan nanti kita dikasih petunjuk sama Allah. Jadi kalau dari ayat 24 Al-Kahfi, kalau jamaah mau lebih dekat sama Allah, dikasih petunjuk sama Allah, maka caranya 2. 1, ucap insya Allah. Yang kedua, banyak berzikir mengingat Allah. Li aqraba, nanti kita makin dekat sama Allah. Bu, dapat salam, contoh analogi. Bu, dapat salam dari Mbak Fulana. Oh iya, waalaikumsalam. Mbak Fulana tuh siapa ya? Bu, mbak Fulana dari Klaten titip salam sama ibu. Ketiga kalinya titip salam. Udah kenal nggak? Kenal.